Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sylvia Yuni Arifanti dari kelas PAI 1B dengan NIM 1122029. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Sylvie bakal jelasin apa sih software itu. Jadi software atau yang biasa kita sebut dengan perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer tersebut dapat berupa program atau instruksi yang menjalankan suatu perintah. Kita lanjutkan dengan sejarah perkembangan software. Pada era pertama yaitu era pemula, saat ini bentuk perangkat lunak berupa sambungan kabel ke antar bagian komputer. Jadi pada era ini perangkat lunak itu merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Tidak terpisah-pisah, jadi mereka menjadi satu. Yang kedua yaitu pada era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tapi juga oleh kalangan industri, perusahaan, semuanya sudah menggunakan komputer. Lalu, yang ketiga adalah era mikrosejalan, yang mana pada saat itu semakin luasnya PC dan juga jaringan komputer di area ini. Perangkat lunak juga semakin berkembang untuk memenuhi semua kebutuhan perseorangan. Yang keempat yaitu era modern. Era modern itu kapan sih? Era modern itu ya mulai saat kemarin itu perangkat lunak sudah tersebar di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah super komputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Selanjutnya, yaitu yang kelima, pada saat ini kecerdasan perangkat lunak semakin meningkat. Perangkat lunak mulai bisa mengenal suara dan gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang software system. Apa sih software system itu? Software operating system atau kita biasa disebut OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk memberikan abstraksi terhadap kontrol dan juga manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem yang dilakukan oleh sistem operasi. Terdiri dari driver pendukung, hardware, utilities, dan juga software aplikasi. Yang pertama kita akan membahas driver pendukung hardware. Apa sih driver pendukung hardware itu? Driver itu sebuah software yang menjembatani antara hardware dengan komputer seperti driver modem, printer, dan juga lainnya. Contohnya, jika sistem operasi itu memberikan perintah ngeprint, maka diterjemahkan oleh driver untuk memprint dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu utilities adalah software yang melakukan fungsi-fungsi dukungan teknis tertentu yang bersifat cross application. Contohnya yaitu antivirus, anti-spam, tweakers, archivers, benchmarkers. Selanjutnya yaitu software aplikasi. Pasti teman-teman gak asing dengan software aplikasi. Apa sih software aplikasi itu? Software program yang ada dalam, biasanya telepon genggam kita juga sudah ada, laptop kita ada, yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Software aplikasi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama bahasa pemrograman, program aplikasi, program paket, program utilitas, dan juga program game atau entertainment. Apa sih contoh-contoh aplikasi dari software? Yang pertama yaitu aplikasi produktivitas. Tujuannya untuk membantu pemakai meningkatkan produktivitas kerjanya. Di sini Sylvie memaparkan 3 contoh. Yang pertama yaitu aplikasi perkantoran. Contohnya Office biasanya kita pakai ya untuk mengetik sebuah dokumen. Yang kedua yaitu aplikasi berbasis data, dan yang ketiga adalah aplikasi basis data yang telah berkembang menjadi clear application pada level enterprise. Lalu
ada tool pengembangan aplikasi. Tool itu artinya alat ya, jadi alat pengembangan aplikasi yang membantu proses pengembangan software, biasanya berbentuk integrated development environment yang terdiri atas editor program, compiler, dan debugger. Selanjutnya yaitu aplikasi game yang sangat populer saat ini. Banyak game-game yang dapat kita download dengan mudah lewat Play Store, lalu kita mainkan lewat telepon genggam kita. Jadi, aplikasi game itu merupakan perwujudan dari kombinasi scenes dan juga art, permodelan, logis, dan juga desain grafis serta animasi. Selanjutnya, yaitu aplikasi jaringan dan internet untuk berkomunikasi dalam berbagai bentuk apapun. Jadi, dapat berupa browsing, file sharing, upload sesuatu, download foto, download video, lalu ada email, berita, dan juga pesan instan. Pada kenyataannya, hampir semua aplikasi sistem informasi saat ini itu beroperasi di atas jaringan komputer dan juga internet. Selanjutnya yaitu aplikasi multimedia yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu media viewers, media players, media utilities, dan juga sangat berperan dalam mendukung konvergensi digital, satu perangkat keras dengan berbagai fungsi untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lisensi software komputer. Yang pertama, lisensi komersial seperti Microsoft Word, lalu digunakan untuk kepentingan komersial, yaitu kepentingan bersama. Yang kedua, lisensi trial software, yaitu jenis lisensi yang biasa ditemui pada software untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat, atau biasanya sudah diluncurkan tapi memiliki batas masa aktif. Yang ketiga yaitu lisensi non-commercial use, biasanya digunakan sama kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya tidak komersial, jadi gratis tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Yang keempat, lisensi shareware itu mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, menyalin maupun menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta atau copyright. Yang kelima, lisensi freeware, biasanya ditemukan pada software yang bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan seperti plugin yang menempel pada software induk. Yang keenam yaitu lisensi royalty free binaries, yaitu serupa dengan lisensi freeware, hanya saja produk yang ditawarkan adalah sebuah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada dan bukan software yang berdiri sendiri. Yang terakhir yaitu lisensi open source, memberikan usernya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan juga meningkatkan kinerja software. Jadi, itulah beberapa definisi, jenis-jenis, dan juga saya paparkan contoh-contoh dari software. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada salah, karena manusia hanyalah tempat salah dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.